berkaitan dengan memahami bahasa agama di bab 1 dan bab 4. Baik, Ibu ulangi lagi ya dari yang kemarin belum bisa hadir ya, di absensi ada Fajril Inayah. Ada nggak Fajril Inayah? Nggak ada ya. Oke, Fakhri Zaki. Hadir Bu, hadir. Oh, oke, Fahri Zaki, silakan. Kamu punya waktu 5 menit untuk mempresentasikan hasil bacamu tentang buku Pemerintah Hidayat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan hasil baca saya dari bab 4. Yang pertama yaitu spekulasi historis mengenai hermeneutika. Pertama datang dari Dewa Hermes, yaitu sebagai penyampai pesan Tuhan. Kemudian ada Nabi Idris alaihissalam, itu tukang tenun. Nah, memiliki kecocokan yaitu sebagai pemintal. Nah, pemintal tersebut diuraikan menjadi memintal atau merangkai kata dan makna yang berasal dari Tuhan agar nantinya mudah dipahami oleh manusia. Menurut Zygmunt Bauman, yang pertama yaitu ada upaya menjelaskan dan menelusuri. Jadi upaya menjelaskan, menelusuri makna yang disampaikan oleh Tuhan sehingga sampai kepada manusia untuk dipahami. Kemudian ada dalam tradisi Barat, hermeneutika berposisi sebagai ilmu filologi, yaitu ilmu yang membahas asal-usul teks. Kemudian objek hermeneutik yaitu pemahaman tentang makna dan pesan yang terkandung dalam sebuah teks, yang variabelnya meliputi pengarang, proses penulisan, dan karya tulis. Transendental dan psikologis historis. Menemukan suatu kebenaran dalam teks tidak harus mengaitkan dengan pengarangnya, karena sebuah kebenaran bisa berdiri otonom ketika tampil dalam teks. Yang kedua, berpendapat bahwa teks adalah eksposisi eksternal dan temporer saja dari pikiran pengarangnya, sementara kebenaran yang hendak disampaikan tidak mungkin terwadahi secara representatif dalam teks. Kemudian ada bagian teks dan wacana. Teks adalah fiksasi atau pelembagaan sebuah peristiwa wacana lisan dalam bentuk tulisan. Wacana adalah suatu aktivitas sharing. Nah, kemudian ada individu. Saya merangkainya menjadi individu, kemudian berdialog dan mendapat kebenaran. Nah, kebenaran tersebut terpengaruhi baik itu oleh hati atau pikiran. Kemudian bisa jadi teks, disampaikan lewat teks. Jadi pemahaman atau kebenaran tersebut bisa terpengaruh oleh situasi atau pikiran si orang yang akan menuliskan ke dalam teks. Kemudian hubungan antar pikiran, bahasa, wacana tidak bisa dipisahkan. Pokok kajian hermeneutik yaitu mengkaji pikiran dan perasaan orang yang telah terlembagakan dalam bahasa tulis, sementara pembicaranya tak lagi berada di tempat. Jadi meskipun tidak ada orangnya, nah pokok kajian hermeneutik yaitu mengkaji pikiran dan perasaan orang yang telah terlembagakan. Jadi mengkaji apa yang akan dimaksud oleh si penulis terhadap yang ditulisnya, maksud dari teks tersebut. Kemudian ada pemahaman dan penafsiran. Ilmu hermeneutik sudah muncul sejak Al-Quran dan diwahyukan karena ilmu ini hampir sama, bahkan sering disebut ilmu tafsir, yakni suatu disiplin ilmu yang memiliki tujuan dan perkembangan yang pesat. Di antara tujuan utamanya yakni melakukan studi kritis mengenai kandungan hadis dan Al-Quran. Ahli tafsir harus dibekali oleh ilmu sejarah, Al-Quran, gramatika, serta sastra Arab. Maka dikenallah ilmu balaghah dan lain-lain. Kemudian tafsir dan hermeneutik. Hermeneutik secara metodologis melangkah lebih jauh lagi melampaui batas tradisi ilmu tafsir yang selama ini dikembangkan Islam.
Hanya perbedaan tradisi dan metodologi yang diterapkan yang masing-masing berkembang dalam tradisi filsafat dan sejarah lingkungan intelektual yang berbeda. Hermeneutika yang ditawarkan dalam kajian ini berangkat dari tradisi filsafat bahasa. Jadi jika pendekatan ini dipertemukan dengan kajian teks Al-Quran, maka persoalan dan tema yang dihadapi adalah bagaimana teks Al-Quran hadir di tengah masyarakat, lalu dipahami, ditafsirkan, diterjemahkan, dan didialogkan dalam rangka menafsirkan realitas sosial. Dan prasangka dan semiotika. Sebagaimana sebagai pemandu jalan, prasangka berdasarkan lingkungan, semiotik membantu pembaca untuk mengetahui maksud penulis supaya tulisan itu bisa diketahui makna yang dituju oleh penulis. Mungkin segitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Rizaki atas pemaparannya. Kita lanjutkan ya ke Farah Salsabila, ada? Nggak ada ya. Oke. Febri Rudiantara. Ada Bu Amdila, ada. Oke, silakan dimulai 5 menit ya. Baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Febri Rudiantara izin untuk memaparkan hasil bacaan saya berkenaan dengan bab 4. Hampir sama dengan pembahasan yang tadi disampaikan oleh saudara Pak Rizaki mungkin ya, karena kita masih di bab 4. Jadi yang akan saya sampaikan perihal pertama itu yang berkaitan dengan hermeneutik, tentang hermeneutika, yang sebagaimana kita tahu bahwasannya secara historis kata hermeneutika ini merujuk pada nama dewa di Yunani kuno, yaitu dewa Hermes, yang tugasnya itu menyampaikan berita, menyampaikan pesan dari yang kita kenal Sang Mahadewa yang dialamatkan kepada manusia. Nah, lalu dari sini pun terdapat korelasi yang positif sebenarnya, terutama yang dikemukakan oleh Hussein Nasr, bahwasannya Hermes ini tak lain tak bukan adalah Nabi Idris alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran memiliki kelebihan yaitu menenun atau menjahit salah satunya. Nah, kata kerja menenun itu pastikan ada sambungannya dengan memintal. Nah, dengan padanan kata dari memintal ini, kalau dalam bahasa Latin ini disebut tegere kalau nggak salah, tegere. Sedangkan kalau dari segi produknya disebut teks. Nah, jadi bisa dibilang kata hermeneutika yang diambil dari peran Hermes ini adalah memang sebuah ilmu yang itu menafsirkan atau menginterpretasikan sebuah teks. Nah, seperti itu. Lalu sejak awal bicara tentang hermeneutika ini memang pastinya akan bersinggungan atau berurusan dengan tugas menafsirkan atau menjelaskan kata-kata atau teks tadi yang sebenarnya dirasa asing oleh suatu kaum atau suatu masyarakat, entah mungkin karena datang dari Tuhan sama mencipta yang berbicara dengan bahasa langit, atau maupun datang dari generasi terdahulu yang hidup dalam tradisi yang menggunakan bahasanya pastinya berbeda dengan tradisi atau zaman yang ditujukan pada saat itu. Makanya bicara tentang hermeneutika ini akan korelasinya atau akan nyambungnya itu dengan penafsiran suatu kata, ya, penafsiran kata atau penafsiran suatu teks, seperti itu. Lalu kemudian yang selanjutnya setelah mengenai tentang hermeneutika,
lalu tentang teks dan wacana. Nah, bicara bicara tentang teks dan wacana, ini ada penjelasan yang lebih spesifik lagi. Kalau teks itu adalah bentuk bentuk real atau fiksasi ya, atau fiksasi dari sebuah kejadian atau sebuah peristiwa wacana ya, sebuah peristiwa wacana yang apa ya, yang bentuknya itu dalam perihal lisan yang berbentuk lisan tapi juga terdapat dalam perihal tulisan gitu. Sedangkan kalau wacana itu adalah suatu aktivitas tukar menukar atau saling berbagi perihal pendapat ataupun pemikiran. Jadi wacana ini bisa dibilang merupakan media bagi proses adanya dialog antara berbagai individu atau kelompok untuk menambah pengetahuan atau pemikiran tadi dalam rangka mencari suatu kebenaran yang sangat benar gitu, kebenaran yang sangat tinggi gitu. Tapi sebuah wacana pastinya sebelum diekspresikan atau sebelum disampaikan pastinya memang harus disusun dulu atau diolah dulu dalam diri pembicara. Makanya dikenal ada komunikator, ada komunikan. Nah, makanya si komunikator ini memang harus menyusun dulu bahasa lisan yang ingin disampaikan kepada komunikan seperti itu. Makanya dengan demikian hubungan antara pikiran, bahasa, dan wacana tadi itu pasti akan nyambung, tidak akan dapat dipisahkan seperti itu. Makanya di hermeneutik dalam perihal kajiannya itu memang mengkaji pikiran dan perasaan orang yang telah terlembagakan atau telah tersusun dalam bahasa tulis, sementara pembicaranya tak lagi berada di tempat seperti itu yang disebutkan oleh Pak Marudin. Lalu perihal teks dan wacana tadi saya menangkap beberapa sampaian dari beberapa tokoh, salah satunya dari Gikower ya. Menurut Gikower, kalau teks itu bentuknya sebatas bentuk tulisan ya. Jadi pengertian teks sebatas bentuk tulisan dan masih bisa didiskusikan lagi. Nah, kalau teks tadi adalah bentuk rekaman dari wacana. Misalkan contoh catatan dari sebuah seminar ya, atau misalkan transkripsi dari seminar tadi, itu adalah bisa dibilang sebenarnya masih berupa wacana yang itu diabadikan sebagai format tulisan gitu kan ya. Artinya memang secara pengertian yang lebih ketat, teks itu dikatakan teks apabila gagasan yang secara sadar atau sengaja itu dituliskan oleh pengarangnya, bukan sebuah transkripsi atau suatu transkripsi dari suatu wacana seperti itu. Jadi memang bisa ditarik garis besarnya kalau dari Kikawag ini bagi hal teks dan juga wacana memang suatu hal yang sangat bisa dikatakan beda gitu, sangat dikatakan sangat berbeda seperti itu. Lalu selanjutnya nyambung dari tadi yang tentang hermeneutika, perihal pemahaman dan juga penafsiran yang di bab C, di poin C, yang ditangkap oleh saya bahwasanya memang untuk perihal kajian hermeneutika ini memang sepatutnya memang selalu berkembang dan juga dipahami dalam tradisi filsafat secara zuhirnya gitu ya. Jadi secara kelihatannya memang secara tradisi filsafat dan juga secara metodologis itu melangkah lebih jauh, sangat jauh, lalu melampaui batas tradisi ilmu tafsir yang selama ini dikembangkan pembahasannya tentang ilmu tafsir ya, tentang ilmu tafsir. Lalu berkaitan dengan hermeneutika ini memang
dari segi perkembangannya bisa dibilang ada yang beranggapan bahwasanya perkembangan hermeneutika ini sangat lebih tinggi ya, lebih tinggi atau bahkan bisa dibilang lebih maju daripada lebih tinggi atau bisa dibilang sangat berbeda dari kajian-kajian ilmu tafsir itu. Karena kenapa bisa dibilang demikian? Karena bisa jadi ini kan menyangkut tentang perbedaan tradisi dan juga perbedaan metodologi yang diterapkan baik itu secara di ilmu tafsir atau di hermeneutika ini, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk tentang perihal poin selanjutnya itu yang saya tangkap dan ini jadi poin terakhir bahwasannya proses apa ya dari suatu ya apa dari hal yang teks tadi memang proses atau upaya untuk memahami suatu teks sebagaimana yang dipahami oleh orang lain atau suatu kelompok, yaitu setidaknya terdapat 4 agenda yang perlu dilihat atau perlu dipertimbangkan karena ini sangat penting karena menyangkut tentang tes keagamaan yang dijadikan sebagai sumber keimanan dan perilaku keagamaan, yaitu yang pertama, apakah dalam diri kita sendiri memiliki cukup persyaratan yang diperlukan untuk menangkap gagasan dari luar, ya. Lalu yang kedua, apakah kita memiliki data yang cukup mengenai pribadi penulisnya serta situasi sosial di mana sebuah teks dilahirkan. Lalu yang ketiga, karena objek yang akan kita pahami tidak hadir melainkan menjelma dalam bentuk teks, bagaimana mata rantai yang menghubungkan antara teks dan pengarangnya. Lalu yang terakhir, yang keempat, apakah kriterianya bahwa pemahaman kita sudah benar terhadap teks yang kita baca. Jadi yang saya tangkap, kalau misalkan kita ingin menginterpretasikan atau ingin menafsirkan suatu teks, terlebih teks yang berbicara tentang teks keagamaan, maka memang diperlukan melihat 4 aspek ini. Yang pertama, dari segi kapabilitas kita, dari segi kemampuan kita. Lalu yang keduanya tadi dari segi olah data yang kita dapat yang itu menggambarkan tentang sosok pribadi seorang penulis. Jadi contoh misalkan kalau kita dalam kajian hermeneutik ketika dalam kajian Al-Qur'an, maka kita harus mengenali juga sosok penerimanya, yaitu Rasulullah SAW, seperti itu. Karena dengan kita mengenal beliau, kita juga ikut serta mengenal bagaimana situasi sosial ketika wahyu itu diturunkan. Lalu yang ketiga, berbicara tentang mata rantai. Jadi yang saya pahami seperti kayak sanad atau bisa dibilang asbabnya. Jadi turunnya suatu ayat atau turunnya suatu surah itu karena asbabnya apa? Karena apa sebabnya? Itu juga perlu diketahui. Lalu yang keempat, tentang pemahaman, ya, tentang pemahaman. Jadi bisa dibilang tentang ilmu yang kita dapat itu apakah memang sudah menunjang untuk kita bisa memahami sebuah teks, dan terlebih lagi teks yang menyangkut tentang teks keagamaan, seperti itu. Itu Bu kiranya yang bisa disampaikan sama Febri. Ya, terima kasih Febri. Lanjut ya ke Fitria, ada Fitria Nur. Ada Fitriani. Ada, Bu. Oke, Fitriani silakan 5 menit ya. Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah suara terdengar dengan jelas? Terdengar ya. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai hasil baca pada bab keempat tentang berdialog dengan teks. Nah, seperti yang telah Ibu sampaikan sebelumnya dan teman-teman barusan sampaikan, bahwasannya kata hermeneutika ini bermula pada nama dewa Yunani kuno,
yakni Hermes, yang mana tugas Hermes ini terkenal sebagai penyampai berita dari Sang Mahadewa kepada manusia. Nah, sedangkan menurut Hossein Nasr, bahwa Hermes ini adalah Nabi Idris, yang mana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya Nabi Idris ini adalah profesinya sebagai tukang tenun ya, atau sebagai seorang penjahit. Nah, yang mana padanan kata tukang tenun ini yaitu memintal. Nah, sedangkan dalam bahasa Latin, memintal ini adalah tegere, atau produknya itu disebut dengan textus atau teks. Nah, sehingga kata hermeneutika ini diambil dari peran Hermes, yaitu sebagai sebuah ilmu dan seni untuk menginterpretasikan sebuah teks. Nah, sedangkan menurut Zygmunt Bauman, nah hermeneutika ini berasal dari bahasa Yunani, yakni hermeneutikos, yang berarti upaya untuk menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas. Nah, jadi hermeneutika ini berfungsi atau berperan untuk menjelaskan dan menelusuri dari ketidakjelasan sebuah teks, yang mana teks yang tidak jelas, kabur, remang-remang, dan kontradiksi. Nah, sehingga dari ketidakjelasan tersebut sering menimbulkan keraguan dan kebingungan bagi para pendengar atau pembaca. Nah, adapun keraguan atau kebingungan pembaca itu bermula dari ketika seorang pembaca dihadapkan dengan berbagai macam dokumen yang penjelasannya itu berbeda, sedangkan pembahasannya itu sama. Sehingga dengan adanya perbedaan penjelasan, maka seorang pembaca itu harus bekerja, melakukan kajian untuk menemukan sumber-sumber yang otentik serta pesan yang jelas. Nah, itulah salah satu fungsi dari hermeneutik. Nah, kemudian hermeneutika ini dalam tradisi Islam dikenal dengan istilah ilmu tafsir. Nah, sedangkan dalam tradisi Barat diposisikan sebagai bagian dari ilmu filologi, yakni ilmu yang membahas tentang asal-usul bahasa dari teks. Nah, adapun untuk perkembangan dari hermeneutika, yaitu hermeneutika ini mulai berkembang pada abad ke-16, yang mana mulai memperoleh perhatian yang lebih akademis dan serius itu ketika kalangan ilmu gereja di Eropa terlibat pada diskusi dan debat mengenai otentisitas Bible. Dan mereka itu ketika melakukan diskusi ingin memperoleh kejelasan serta pemahaman yang benar mengenai kandungan Bible yang dalam berbagai hal dianggap bertentangan. Nah, sehingga dengan adanya proses tersebut pada abad ke-16 ini, sehingga hermeneutika ini mulai berkembang meliputi metode kritik historiografi. Kemudian pada abad ke-18, hermeneutika ini mulai dirasakan sebagai teman sekaligus tantangan bagi ilmu sosial, utamanya sejarah dan sosiologi. Karena hermeneutika mulai berbicara dan menggugat metode dan konsep ilmu sosial pada umumnya. Terlebih yang menjadi objek kajiannya itu adalah pemahaman tentang makna dan pesan yang terkandung dalam sebuah teks. Nah, kemudian pada abad pertengahan, abad ke-18, di Eropa bangkit sebuah apresiasi tentang karya-karya seni klasik yang dalam hal itu hermeneutika memiliki peran yang sangat penting dalam penafsiran. Karena karya seni itu menjadi salah satu objek kajian hermeneutika. Nah, dari hal tersebut kemudian maka muncul sebuah pertanyaan untuk memahami sebuah teks itu. Apakah memahami makna sebuah teks harus mengetahui kaitan psikologi historis dari pengarangnya, ataukah cukup dengan memusatkan pada teks sebagai karya yang berdiri sendiri? Nah, dari hal tersebut maka muncul dua teks madhab. Yang pertama, madhab hermeneutika transendental, yang kedua historis psikologis. Nah, untuk madhab yang pertama, yakni hermeneutika transendental, mereka berpandangan bahwa untuk menemukan suatu kebenaran dalam teks itu tidak harus mengaitkan dengan pengarangnya, karena sebuah kebenaran itu bisa berdiri sendiri ketika tampil dalam teks. Nah, jadi untuk madhab yang pertama itu mereka dalam memahami sebuah teks itu tidak perlu mengaitkannya dengan penulisnya atau pengarangnya. Kemudian untuk madhab yang kedua adalah historis psikologis, yaitu teks, menurut mereka teks itu adalah eksposisi eksternal dan temporer saja dari pikiran pengarangnya, sementara kebenaran yang hendak disampaikan tidak mungkin terwadahi secara representatif dalam teks. Nah,
Kemudian yang kedua ada tentang teks dan wacana. Nah, dalam buku karya Komarudin Hidayat, bahwa teks itu adalah fiksasi atau pelembagaan sebuah peristiwa wacana lisan dalam bentuk tulisan. Nah, jadi teks itu sebuah wacana lisan yang sudah terbentuk dalam sebuah tulisan. Nah, kemudian apa itu wacana? Wacana itu adalah suatu aktivitas sharing, saling berbagi dan tukar-menukar pendapat ataupun pemikiran. Nah, wacana itu lebih pada proses dialog antara individu dengan individu untuk memperkaya wawasan dan pemikiran sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran yang lebih tinggi. Namun, sebuah wacana itu sebelum diekspresikan keluar dalam bahasa lisan, terlebih dahulu ya harus disusun terlebih dahulu oleh pembicaranya gitu. Nah, kemudian oleh karena itu, hubungan antara pikiran, bahasa, dan wacana tentu itu tidak bisa terpisahkan gitu. Semuanya memiliki satu kesatuan yang saling berkaitan. Nah, inilah yang menjadi agenda pokok kajian hermeneutik, yaitu mengkaji pikiran dan perasaan orang yang sudah terlembagakan dalam bahasa tulis. Nah, kemudian agar seorang pembaca ya dalam membaca sebuah teks itu agar tidak terbawa oleh subjektivitas pengarang, maka dalam menelaah teks itu diperlukan adanya sikap kritis baik itu terhadap diri sendiri ataupun terhadap teks. Jadi kita jangan langsung mengikuti atau mempercayai apa yang ada dalam teks, tapi kita harus sambil bertanya-tanya apakah ini benar ataukah tidak gitu, sambil menelusuri gitu, agar hadir wacana yang cerdas dan objektif antar pembaca dan penulis. Kemudian bisa kita pahami bahwa hermeneutika ini ada dalam tradisi Islam sudah muncul sejak Al-Quran diwahyukan. Nah, ilmu ini lazim atau biasa kita kenal dengan ilmu tafsir sebagaimana tadi telah saya sampaikan. Nah, bahwa suatu ilmu yang memiliki akar yang sangat kuat dan masih berkembang hingga sekarang. Kemudian, hanya saja hermeneutika yang berkembang dan dipahami dalam tradisi filsafat itu kelihatannya secara metodologis telah melangkah lebih jauh dan melampaui tradisi ilmu tafsir selama dikembangkan dalam studi Islam. Namun, ini tidak berarti bahwa hermeneutika lebih tinggi ataupun lebih maju dari ilmu tafsir. Kemudian, hermeneutika yang ditawarkan dalam kajian ini berangkat dari tradisi filsafat bahasa, yang kemudian melangkah pada analisa psikohistoris sosiologis, yaitu sebuah pendekatan kajian teks Al-Quran yang bagaimana caranya agar teks Al-Quran itu ketika hadir di masyarakat itu bisa dipahami, ditafsirkan, diterjemahkan, dan didialogkan dalam rangka menafsirkan realitas sosial. Nah, kemudian salah satu pokok hermeneutika itu adalah bagaimana membuat sebuah proses pemahaman bisa terhindar dari kemungkinan tertipu oleh teks dan konteks. Karena antar teks dan pembaca masing-masing sebagai orang asing yang akan melakukan kontrak dan sharing intelektual. Nah, jadi pada intinya hermeneutika itu hadir untuk menjelaskan mengenai apa yang ada dalam sebuah teks gitu. Sehingga adanya kejelasan dan ya seperti itu. Namun dalam praktiknya memang memahami sebuah teks itu bukanlah pekerjaan yang sepele, karena teks ibarat tamu datang dari masa lampau, khususnya Al-Quran gitu ya, datang dari masa lampau, dari bumi yang asing yang sebagian berbicara dan berlaku asing pula. Kemudian segitu Ibu, cukup sekian. Ibu. Ya, terima kasih Fitriani ya atas pemaparannya. Kita lanjut ya, Husni Fauzan. Husni Fauzan ada? Tadi sih Ibu lihat ya, tapi kayaknya keluar masuk ya. Iqbal Nur Fauji ada? Iqbal juga tidak ada ya. Ikrimah? Ada, Bu. Oke, Ikrimah, silakan Ikrimah 5 menit ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
karena waktu saya 5 menit, saya mulai aja dari sekarang, yaitu saya ke bagian bab 4, berdialog dengan teks. Mungkin yang pertama saya akan mulai membahas hermeneutika dari segi linguistik dulu ya. Di sini kita bagi menjadi 2, herme sama tika. Herme ini merujuk pada dewa Yunani kuno, Herme, yang tugasnya menyampaikan pesan dewa terhadap manusia. Nah, ternyata Hermes ini adalah Nabi Idris. Nabi Idris waktu itu berprofesi sebagai tukang tenun. Kalau kalian tahu di Perancis ada rumah mode Hermès. Nah, itu kan dia yang paling terkenal produknya tenunan shawl dari Kashmir. Itu ternyata adalah Nabi Idris. Kenapa dibilang tenun? Tenun ini adalah memintal. Secara metaforis, memintal ini adalah merangkai kata, karena tugas dari hermeneutika itu, atau dari Hermes dulu kan, kita satu kata dulu. Tugas Hermes ini menafsirkan bahasa langit ke bahasa bumi. Nah, secara metafora menafsirkan ini adalah memintal. Memintal ini menenun ini apa? Merangkai kata dan makna, sehingga pesan dari langit itu bisa difahami oleh manusia. Sekarang kita udah hermenya sekarang tika. Tika ini adalah verba. Tadi kalau herme itu nama, nomina, ini tika adalah verba yang artinya adalah memintal. Dalam bahasa Latin, teger. Teger ini apa sih? Kenapa tika? Itu hasil pintalan. Hasil pintalan itu namanya tekus atau teksto. Nah, maka dari itu kita satukan hermeneutika, yaitu ilmu dan seni menginterpretasikan sebuah teks. Itu definisi hermeneutika. Nah, sekarang apa peran hermeneutika? Tugasnya adalah menerangkan kata-kata dan teks yang dirasa asing oleh masyarakat. Hermeneutika itu dalam Islam sendiri dikenal sebagai ilmu tafsir. Nah, itu untuk definisi dan pengertian. Sekarang kita membahas sejarahnya. Dari yang saya baca, awal munculnya di Barat itu belum termasuk ada disiplin ilmu sendiri. Hermeneutika itu merupakan bagian dari filologi. Hermeneutika ini dipakai pada abad 16 sebagai kritik historiografi terhadap Bible. Jadi untuk kan sama ya, Bible itu kitab suci, jadi pengarangnya nggak ada waktu kita ada Biblenya, maka dibutuhkan penafsiran. Nah, itu untuk kritik historiografinya pada abad 16 ini pertama kali dipakai hermeneutika. Nah, langsung kan berkembang pemakaiannya. Pada pertengahan abad 18, hermeneutika itu dipakai untuk menafsirkan seni klasik di Eropa. Jadi seni bisa berbicara, kayak patung bisa ditafsirkan, lukisan bisa ditafsirkan. Ini ada segitiga hubungan antara pencipta, proses penciptaan, karya cipta. Nah, untuk ini semua make sense bisa ditafsirkan dengan hermeneutika. Rumi ya, waktu itu Jalaluddin Rumi pada abad ke-18 bilang alam itu membentuk simfoni. Jadi ada suara air, suara angin. Nah, itu adalah pemujaan terhadap penciptanya. Itu salah satu implementasi segitiga tadi, hubungan pencipta, proses penciptaan, dan karya cipta. Nah, itu pada akhir abad ke-18 baru hubungannya hermeneutika ini masuk dengan ilmu sosial atau human nature. Nah, lalu muncul lagi teks pertanyaan besar.
untuk hermeneutika. Dalam memahami teks, kan tadi hermeneutika itu menafsirkan, lebih cenderungnya menafsirkan teks kan, karena tika tadi. Nah, dalam memahami teks itu yang benar, kita harus tahu psikologis historis pengarangnya dari segitiga tadi kan, pencipta, proses penciptaan, karya cipta. Perlu tahu dong kita psikologis historis pengarangnya, atau kita cukup memusatkan pada teks sebagai karya yang otonom, karya yang berdiri sendiri. Nah, dari dua pertanyaan besar ini muncul dua mazhab. Mazhab pertama, tidak harus mengaitkan teks dengan pengarangnya, karena kebenaran bisa berdiri otonom jika ditampilkan pada teks. Itu mazhab pertama. Mazhab kedua, teks adalah eksposisi eksternal dan temporal dari pengarangnya. Sementara kebenaran tidak mungkin terwadahi secara representatif dalam teks. Jadi yang pertama itu, kalau kita untuk memahami sebuah teks, kita harus tahu psikolog pengarangnya, gimana perasaan pengarang itu ketika nulis teks itu, dan historisnya dia itu siapa, latar belakangnya gimana. Yang kedua, teks itu eksposis, itu hasil pikiran, kan kita sehari-hari ada pikiran yang jalan-jalan di kepala. Ketika kita tulis, kita berarti mengeluarkan pikirannya. Jadi itu ada kebenaran sendiri, itu berdiri sendiri. Ada waktu itu Pramudia Anantatur, seorang sastrawan, dia mendapatkan apa ya namanya, award dari Ramon Magsaysay. Sebelumnya yang awardnya itu yang megang Mokhtar Lubis. Mokhtar Lubis bilang, nah dia ini kayaknya yang pertama mazhabnya, karena gini, gak mungkin gak adil gitu untuk memberikan reward kepada Pramudia Anantatur, karena beliau ini menulis tentang penjajahan, kebebasan dari penjajahan. Padahal waktu itu dia ini orang Jawa ya, yang termasuk berada, jadi dia pro company. Katanya sama aja kayak Hitler menulis tentang kemanusiaan. Nah ini kan kalau kita melihat dari pengarangnya sama historisnya gitu, terlepas dari karya Pramudia yang emang kepada kebebasan, kemerdekaan gitu, tapi hipokrit itu di situ ketika kita mengambil mazhab nomor 1. Nah, sekarang teks dan wacana yang B. Teman-teman, teks itu apa? Fiksasi atau pelembagaan sebuah peristiwa atau wacana dalam bentuk lisan. Jadi sebelumnya ada wacana dulu, lalu ditulis, nah itu teks. Wacana ini apa ini? Prosesnya sharing pendapat atau pikiran, medium diskusi lah, berdialog antar individu. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan kebenaran yang lebih tinggi. Jadi sebelum ada wacana itu keluar, hanya ada ekspresi diri di dalam. Kalau dikeluarin itu jadi wacana. Nah, hubungan pikiran, wacana sama bahasa, pikiran, wacana, bahasa tidak dapat dipisahkan. Jadi itulah yang ini dihasilkan ke diskusi yang tidak akan final, karena akan selalu ada ruang untuk kebenaran. Sekarang apa kajian hermeneutika? Kajiannya adalah mengkaji pikiran dan perasaan orang yang sudah ada dalam bahasa tulis tanpa pembicaranya. Jadi pembicaranya udah nggak ada, madi diskusinya telah terjadi, tinggal teksnya. Itulah yang dikaji oleh hermeneutika. Apa problematika yang paling utama dalam hermeneutika? Adalah distance atau jarak. Kan karena karya tulis biasanya nggak ada penulisnya, ataupun kalau penulisnya ada di tempat, dia udah beda gitu kondisi psikologinya dan lingkungannya ketika dia menulis itu. Menurut filsuf Socrates, Rousseau, dan Bergson, munculnya budaya tulis menggeser budaya lisan menjadi budaya baca, menyebabkan hipokrit, ketidakintiman dalam bertukar pikiran. Ada penulis yang pengecut untuk mendapatkan menyampaikan pendapatnya, dia bersembunyi di
berbalik ke nama lain pseudonya. Nah, ini berakibat fatal. Problema distan ini bisa menyebabkan pembaca jadi salah penafsiran. Ternyata selain tulisan-tulisan teks, problema ini juga menimpa kitab suci. Karena kan kitab suci dari Allah, ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang ngarang-ngarang, ada yang percaya alhamdulillah, yang enggak kan enggaknya. Ini menyebabkan pertumpahan darah Islam dan Kristen karena beda pikiran. Besar juga pengaruhnya pada implikasi sosial politik. Secara linguistik sendiri, teks itu cuma apa? Himpunan morfem, leksem, kata, kalimat dirangkai, ada sistem tanda disetujui oleh masyarakat. Nah, kalau kita ngelihat dari teori linguistik ini yang lebih logis yang tadi nomor 2, kalau teks itu mengandung kebenaran otonom yang berdiri sendiri. Jadi bukan dalam diri pengarangnya gagasan itu, kebenaran itu, tapi dalam teks, karena pengarang labil, situasional. Tapi kebenaran yang udah dikeluarkan dalam teks kan dia konsisten. Itu teori dari René Descartes dan Immanuel Kant. Beda perspektif dari psikologi dan sosiologi. Bahasa dinilai lebih jelas dibandingkan bahasa tulis. Argumen selanjutnya dari psikolog sama sosiolog ini, masyarakat peradaban bisa bertahan tanpa tulisan, tapi nggak bisa bertahan tanpa lisan. Kan gimana mau komunikasi sehari-hari, repot. Sekarang pendapat Ricker sendiri ada perbedaan antara teks sama tulisan. Tulisan itu rekaman dari wacana, jadi transkripsi sebuah diskusi atau seminar. Kalau teks tulisan yang bisa disebut teks gagasan secara sadar sengaja ditulis oleh pengarangnya, itu baru disebut teks. Maka pakai teori ini yang bukan teks adalah kayak pidato bukan teks, karena nanti juga akan dibacakan secara lisan. Nah, kayak kita dikasih tugas ini suruh baca, terus kita bikin resumnya, itu bukan teks karena kan kita ini ada penyampaiannya kepada ibu dosen. Jadi termasuknya itu tulisan resum kita, bukan teks gitu. Maka ini di sini muncul hermeneutika. Tugasnya interpretasi untuk penafsiran teks-teks yang sudah tidak ada pengarangnya. Nah, kan udah dipisahkan pengarang sama teksnya. Jadi muncullah problema tadi, distansi, di mana teks itu pada umumnya situasional, di mana teks tersebut dilahirkan. Nah, takutnya ketika udah ada distan ini, udah nggak ada pengarangnya, udah situasinya berbeda, zamannya berbeda, takutnya teksnya malah tidak bisa dipakai karena tidak komunikatif dengan realitas sosial yang kita hadapi sekarang. Nah, jadi itulah gimana kita menjembatani biar sesuatu yang Al-Quran di tahun berapa turun, tapi gimana bisa dipakai hukumnya di tahun 2021. Itu tugas kita teman-teman sebagai mahasiswa tafsir. 1 menit lagi ya, Ikrimah. Oh ya, sudah habis waktunya? Ya, 1 menit lagi, Sob, boleh. 1 menit lagi lumayan. Nah, ini karena pada umumnya itu jadi di sini adalah fungsi hermeneutika dalam itu sendiri untuk menjembatani problema distance ini. Untuk menjadi penelaah yang baik, penafsir yang baik, dan menelaah teks dengan kritis dan curiga, counter prejudice. Jadi terhadap diri sendiri, terhadap teks. Jadi jangan taklid sehingga nanti hasil dari
penelitian kita bisa menjadi wacana yang cerdas dan objektif. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada mungkin saya salah pemahaman, kembali lagi masalahnya distance. Ini apalagi kita ini jarak jauh sekarang kuliahnya. Untuk yang lebih jelas Ibu yang akan menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ikrimah sudah menjelaskan dengan sangat baik sebetulnya ya. Apalagi tadi diberikan contoh-contoh yang konkret dari berbagai persoalan. Sebetulnya apa Ibu ingin kalian membaca buku ini kan kita kajiannya nanti akan masuk bagaimana hermeneutika itu masuk ke dalam pemikiran Islam ya. Dan Ibu rasa buku ini adalah bagus menjembatani kemarin di awal-awal pertemuan kita bicara tentang teori-teori umum tentang hermeneutika dan sekarang kita akan memasuki kajian hermeneutika di dalam Islam. Saya kira tadi bukunya Komarudin Hidayat ini sudah merangkum ya, maksudnya merangkum dari berbagai aliran yang sudah kita pelajari ya. Tadi ada yang penekanan dari hubungan triadik ya antara pembaca, pengarang teks dan pembaca itu di bukunya Komarudin Hidayat itu dijelaskan, walaupun kemudian ia membaginya tadi ya antara yang transendental dan yang historis, akumulasi sebetulnya dari aspek itu ya. Satu sebetulnya yang tadi yang dibaca itu yang tidak kita bahas sebetulnya yang dari Paul Ricoeur tentang kalau dia secara ekstrim sih memang mengatakan hermeneutikanya ya the author is dead ya, jadi pengarang itu sudah mati, itu secara ekstrimnya dia mengatakan begitu. Tapi sebetulnya ketika ia mengatakan seperti itu kan sebetulnya tidak benar-benar bahwa pengarang itu mati, tapi itu hanya metafor saja bahwa pemaknaan atas sebuah teks yang dibaca itu tidak lagi harus kita terbebani untuk merujuk kepada makna awal yang diinginkan oleh pengarang. Ini kan keinginannya Schleiermacher yang di hermeneutika teoritis ya. Nah kalau menurut Ricoeur, ketika dilempar ke publik sebuah teks itu ya milik publik. Artinya kalau dia milik publik maka kita sebagai pembaca bisa ikut campur dalam memberikan punya kewenangan dalam memberikan pemaknaan atas teks itu. Walaupun kemudian nanti kan itu berkembang. Makanya kemarin di contemporary hermeneutic itu Paul Ricoeur itu tidak dimasukkan ke dalam pembagian yang tiga ya, hermeneutika teoritis, hermeneutika filosofis, dan hermeneutika kritis, karena memang dia punya gagasan hermeneutika sendiri yang kemudian disebut sebagai hermeneutika fenomenologi. Tapi tadi di bukunya Komarudin Hidayat dibahas gitu. Dan juga di bukunya Komarudin Hidayat itu kan mengakomodir semua aliran ya, ada juga aliran kritis, ada juga aliran objektif, dan ada juga aliran subjektivitas yang semuanya kemudian dibalut ke dalam dua aliran besar. Semoga itu bisa memberikan pemahaman kita untuk memasuki tadi bagaimana keterkaitan juga dengan ilmu tafsir. Baik, Ibu Kira ada satu lagi ya sebelum kita tutup. Kemarin itu Ilham ya, Ilham ada nggak? Kemarin Ilham tuh terkendala suara. Halo Ilham. Masih ya kayaknya. Ilham coba di-unmute dulu. Malah hilang. Oh ada. Ilham coba di-unmute speakernya. Ilham Firmansyah. Bisa dengarkah Ilham? Sepertinya dia tidak mendengar.